Cari bukti kebesaran-Mu. Cari bukti kebesaran-Mu. Cari bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapak buat hadirat-Mu, kuasa-Mu yang memampukan kami tetap setia. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Bersambut firman Tuhan, bicara bagi setiap kami pun apa yang Tuhan mau bicarakan bagi kami, menyatakan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah ini yang menjadi keinginan untuk kami ketahui Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyembah. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Iya. Oh, sudah tidur dalam hadirat. Beberapa hari ini saya dengan Pak Ofri entah seperti apa Bapak Ibu Saudara, kita berdua sering membicarakan tentang satu akhir. Jadi kita membicarakannya tidak seperti kebanyakan orang mungkin horor, mungkin ketakutan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah hal yang memang harus dibicarakan dan dipersiapkan. Dan akhir-akhir ini juga saya dibawa Tuhan di dalam satu pengalaman yang tidak biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk mengizinkan kami orang tua saya boleh mengalami sakit. Saya mengucap syukur di dalam segala sesuatu Tuhan membuat kita belajar, kita melihat apa sih maksud dari kejadian yang kita alami. Saya mulai dari rumah sakit kecil sampai rumah sakit yang besar ya. Dan kemarin terakhir saya ada di rumah sakit yang cukup besar, dan rumah sakit itu ternyata rumah sakit rujukan dari mungkin beberapa rumah sakit ya yang mengalami kondisi seperti mami saya. Jadi bukan pemandangan yang mengagetkan ketika ada di rumah sakit itu, apalagi di lantai 2, Ibu Saudara, dengan penampilan ibu-ibu yang memakai topi atau memakai wig ya, karena kondisi mereka setelah kemo dan lain sebagainya ya. Saya melihat ketika saya keluar dari lift, anak kecil yang memakai topi, dia duduk di kursi roda ya, dia pegang handphonenya ya, dan saya melihat di kiri kanan saya ibu-ibu ya, yang cukup gagah begitu, tetapi dia memakai topi dengan rambutnya tidak ada. Dan itu pemandangan yang sangat biasa yang saya lihat di lantai 2 rumah sakit yang saya kunjungi kemarin. Dan saya juga bertemu dengan mami yang kondisinya juga memang sama ya, mungkin temanya aja yang berbeda ya. Kondisinya sama, tetapi
mungkin lokasinya yang berbeda. Dan Bapak Ibu Saudara, hari tadi juga ya satu jemaat mengirim satu video ke grup kami ya tentang kejadian yang mendadak ya, apa ya, kecelakaan tadi ya di Bekasi ya, dan beberapa orang harus meninggal dunia, 11. Dan saya ketika saya mempersiapkan ini, saya biasanya suka lihat-lihat kayak cerita-cerita begitu di Facebook. Nggak tahu kenapa saya buka itu mamanya Ariel ya, istrinya Pak Iwan Kamil. ya. Jadi dia mengatakan bahwa ketika dia pulang dari Swiss, dia melihat laptop, dia melihat handphone Ariel, dia melihat baju-bajunya, dia melihat ijazahnya, dia itu membuat dia berpikir bahwa apa artinya hidup ini, ya. Apa yang diraih oleh anaknya selama ini yang membuat dia bangga, tapi itulah hal-hal itulah yang ditinggalkan. Tidak ada satupun yang dibawa, ijazahnya tidak, laptopnya tidak, handphonenya tidak, ya, baju-bajunya juga tidak. Jadi tidak ada yang dibawa. Ya. Jadi apa arti hidup ini? Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya bertanya sama Tuhan. Ya. Jujur ini satu khotbah yang memang tidak mengenakan bagi kami, tapi ini mungkin yang harus kita ketahui bersama, dan saya sudah tanya sama Tuhan apa yang harus saya bawakan untuk malam hari ini. Ya. Kita jangan mengatakan bahwa oh kita masih muda, ya, kita masih anak-anak dan lain sebagainya, ya. Oh kita sudah tua atau seperti apa, kita masih sehat, kita tidak terdeteksi sakit apapun. Tapi akhir dari kehidupan kita tidak harus sakit, tidak harus tua, tidak harus terkena bencana atau lain sebagainya. Tapi akhir dari kehidupan kita tidak ada satu. Jadi judul dari apa yang saya ingin sampaikan yaitu bagaimana jika hari ini adalah hari terakhirku di dunia. Ya, biar itu menjadi pertanyaan setiap kita. Ya, tadi ada beberapa anak kecil yang harus meninggal dunia. Mungkin anak itu tidak mikir ya kalau tadi malam itu adalah malam terakhirnya dia tidur sama mamanya, ya. Mungkin tidak terpikirkan seorang ayah mungkin hari terakhirnya untuk mengantarkan anaknya sekolah. Ya. Jadi ini hal yang tidak perlu kita takuti dan ini akan terjadi pada setiap orang. Ya. Bagaimana jika hari ini adalah hari terakhirku di dunia ini? Mari kita jawab masing-masing kehidupan kita. Pasti timbul beberapa pertanyaan. Apa yang menjadi prioritas selama kita hidup? Kalau memang hari ini adalah hari terakhir kita hidup, apa yang menjadi prioritas kita? Apa yang kita tinggalkan ketika kita tidak ada nanti? Kesan orang terhadap kita, dan label kita itu seperti apa? Ketika kita di peti mati, orang akan melihat kita itu seperti apa? Ya. Akan menilai kita seperti apa? Ya. Suami atau istri kita atau anak-anak kita membuat label apa terhadap kita? Ya. Saya selalu terkesan tidak pernah saya lupakan ketika ada satu menteri ya, menteri apa tuh yang saya tahu dia kacamatanya itu bulat, ya. Dia sampai nangis ya, istrinya tuh dicium istrinya, dia yang baru-baru ini juga dia mencium istrinya, dia sampai
Oteng. gitu ya. Saya tahu apa namanya yang mungkin dia kuat sebagai laki-laki, dia kuat sebagai laki-laki, tapi saat menghadapi seperti itu dia melupakan kelaki-lakiannya, dia seperti anak-anak nangis marah-marah. Tahu itu dia lakukan karena dia mencintai. Dan persiapan apa yang sudah kita lakukan ketika hari ini adalah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan belajar pada malam hari ini. Apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan ketika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, 1 Korintus 10 ayat 31, sebelum saya akan bacakan ini, saya mau mengatakan kepada kita bahwa bukan sesuatu yang harus ditakuti, dan ini yang harus ya misalnya Bu ya jangan inilah terakhir Bu, jangan besok lah Bu gitu. Nanti anak saya sama siapa, nanti bagaimana dengan proyek saya, dengan ini saya ya, saya belum nikah gitu ya, harus jadi itu mau nikah mau ya jodoh mami jangan dulu ya. Ini Tuhan yang menilai ya. Tugas kita dalam mempersiapkan segala sesuatu kapanpun Tuhan mengatakan sudah selesai ya, ya harus berpikir nanti anak saya sama siapa, bagaimana dengan bisnis saya, bagaimana dengan pekerjaan saya ya, tidak seperti itu. Kita harus siap sedia kapanpun Tuhan berikan kita bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sudahkah kita mengisi segala sesuatunya untuk kemuliaan? Jadi kalau kita berbicara tentang kemuliaan nama Tuhan, ya kita pikiran kita selalu terarah kepada hal-hal yang rohani ya, hal yang rohani atau hal yang jasmani itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak bisa memisahkan bahwa ini hal yang jasmani loh Bu. Kalau makan itu hal yang jasmani, kalau bekerja itu hal yang jasmani, kalau kita berdoa, baca firman di gereja itu hal yang rohani, tidak. Semua rangkaian kehidupan kita dari kita bangun tidur, kita minum air putih, kita olahraga, kita pergi sekolah, pergi bekerja, ya, lakukan segala sesuatu aktivitas, semuanya dalam rangka ibadah kita kepada Tuhan. Semuanya dalam rangka memuliakan. Oleh karena itu, apa yang menjadi hal yang kita lakukan sehari-hari dalam hidup kita adalah hal yang memuliakan Tuhan, atau kita mencari kemuliaan diri kita sendiri, atau kita tidak menjadi kebanggaan atau kemuliaan bagi Tuhan. Itu mari kita mengoreksi diri. Saya secara pribadi yang menyampaikan firman ini ya, ini menegur saya secara pribadi, apakah ketika saya bangun tidur, ketika saya mau tidur lagi, saya menjadi pribadi yang selalu memuliakan Tuhan ya. Dengan pekerjaan saya, dengan pelayanan saya, baik itu pelayanan saya kepada suami, kepada anak-anak, kepada jemaat, kepada rekan-rekan sekalian, apakah itu memuliakan Tuhan? Saya mulai mengoreksi diri. Setiap apapun, di sini dikatakan makan dan minum pun sesuatu yang mungkin kita tidak perhitungkan, tapi itu harus memuliakan Tuhan. Dalam artian apa? Mari ketika kita melakukan segala sesuatu, kita berpikir terlebih dahulu, apakah ini sesuatu yang memuliakan Tuhan? Ya. Ataukah malah sebaliknya mempermalukan nama Tuhan? Mari kita
belajar, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pribadi yang setiap hari apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya dalam rangka memuliakan. Fokus kita hanya kepada Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita melayani suami, anak-anak, ya, dan rekan-rekan yang berbagai macam karakter, ya, tapi kita lakukan segala sesuatu seperti seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk orang-orang yang ada di depan kita. Kita sering diperhadapkan, Bapak Ibu Saudara, dengan orang-orang yang tidak patut, ya, tidak patut untuk kita melakukan dengan baik, tapi ketika kita mendasari segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan melakukan dengan hati tulus. Yang kedua di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-32, 1 Korintus 10 ayat yang ke-32, yang pertama, mari kita terus memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita bisa lakukan. Dan yang kedua di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-32, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang-orang Yahudi atau orang-orang Yunani maupun jemaat Allah. Ya, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang perbuatan-perbuatan kita yang bisa dilihat oleh manusia. Ya. Sekarang kita masuk di dunia digital, ya, di dunia sosial media. Segala sesuatu yang kita lakukan bisa terlihat, ya, ketika kita memposting, ketika kita menaruh itu di tempat sosial media kita. Orang-orang di sekeliling kita atau orang-orang yang di luar kita bisa melihat bagaimana diri. Ya, saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kalau kamu mau tahu nilai diri seseorang ketika dia memposting sesuatu, ya, begitupun dengan diri kita, ya. Ketika orang lain mau menilai seperti apa, ya postinglah sesuatu yang bernilai, ya, bukan sesuatu yang merendahkan nilai diri kita. Di sini dikatakan bahwa sesuatu yang membuat syak, ya. Zaman sekarang orang-orang lebih berfokus kepada diri sendiri. Bagaimana saya terlihat cantik, bagaimana saya terlihat memiliki harta yang banyak, bagaimana saya terlihat melakukan ini dan itu, bagaimana saya terlihat bisa sudah punya ini dan itu, ya. Mulai melakukan hal-hal yang berfokus kepada diri sendiri. Tetapi ketika kita berfokus kepada orang yang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita posting, itu menjadi berbeda. Ya. Ketika kita mungkin buka Facebook, buka status WhatsApp, Instagram, dan lain-lain sebagainya, kita mungkin mengatakan, loh kok ini orang ini seperti ini ya, orang ini seperti ini ya. Nah, kadang-kadang kita melakukan hal yang sama. Loh kok dia aja bisa, kok dia pun hamba Tuhan, dia kan pendeta, dia kan pelayan Tuhan, kok dia bisa melakukan itu, saya nggak bisa. Nah, itulah, itu kembali lagi kepada diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu sesuatu yang salah, tetapi ketika kita merasa bahwa kita tidak nyaman ada di tempat seperti itu, memperlakukan seperti itu, jangan paksakan diri kita untuk melakukan hal seperti itu. Ya, jadi biar kita menjadi pribadi yang selalu memperhatikan sekecil apapun yang kita lakukan, ya, bukan dari diri kita, ya, yang penting kita puas supaya orang lain tahu nih jengkelnya kita, marahnya kita posting aja marah-marah, ya, di sosial media, ya, supaya orang tahu nih saya ini seperti ini. Ya, bagaimana kita mau bernilai, buatlah kita
nilai kita itu baik ya, dengan hal-hal yang ketika orang lain melihat apa yang kita tontonkan adalah hal-hal yang memiliki nilai ya, bukan hal-hal sampah ya, hal-hal yang hanya dilihat dan orang lain mungkin tidak perhatikan, tidak menjadi berkat ya. Biar kita, diri kita ya, siapapun kita, anak muda, anak kecil, orang tua, mari kita terus hidup menjadi berkat ya, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita melalui segala sesuatu yang Tuhan percayakan yang ada di tangan kita ya. Jadi jangan main-main dengan jempol kita ya. Hari kita menjadi orang yang terus menjadi berkat. Firman Tuhan katakan jangan membuat syak ya, membuat syak dengan apapun yang kita lakukan ya. Jadi bukan kita menusuk orang, kita membunuh orang, atau kita menyentil orang, ya tidak, tapi dengan melalui hal-hal yang terlihat yang membuat orang siap ya. Mari perhatikan apa yang harus dilihat oleh orang lain, apa yang tidak harus dilihat. Nah, dan yang ketiga, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-33, 1 Korintus 10 ayat yang ke-33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ya, ini juga berbicara tentang hidup yang menjadi berkat. Ya, biar segala sesuatu yang kita lakukan bermuara kepada keselamatan jiwa. Ya, bagaimana orang bisa melihat postingan kita, bagaimana orang bisa bertobat dengan tulisan-tulisan kita, ya, bagaimana orang bisa terberkati, ditegur, ya, bukan sengaja menegur, ya, bukan sengaja menyindir dengan firman Tuhan, bukan, ya, tapi dengan tulus kita membagikan sesuatu, membangun, untuk membawa setiap orang untuk mengenal Tuhan, pribadi Tuhan itu seperti apa sih? Ya. Orang lain tidak melihat wujud Tuhan itu seperti apa. Yang kita ini yang menjadi duta-dutanya Tuhan yang ada di dunia ini. Ya, bagaimana orang tahu Tuhan itu seperti apa? Ya melalui Ibu Mega, ya, melalui tutur kata Ibu Mega, melalui setiap apapun yang Ibu Mega lakukan. Bagaimana orang melihat bahwa Tuhan itu seperti itu ya. Jadi kekristenan memiliki standar yang cukup tinggi. Ya. Jadi jangan merasa bahwa kok susah amat jadi orang Kristen. Emang susah. Ya, harus susah. Secara kedagingan kita mau terkenal, kita mau melakukan apapun yang menjadi keinginan kita. Tetapi firman Tuhan banyak hal yang larangan-larangan yang tidak perlu dan tidak harus dilakukan. Saya sangat cukup cerewet dengan dua anak ini, jadi sama karena perempuan begitu ya. Banyak hal ketika mereka datang dari kampung ya, dengan perilaku yang ya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu ya. Awal-awal saya tahu mereka sangat tersiksa karena mereka masih muda, Bapak Ibu Saudara ya. Masih muda, mereka masih mau mengeksplor diri mereka ya. Mau posting, mau begini ya. Saya banyak tegur mereka ya. Jangan ya, saya tegur jangan lakukan ini, jangan. Seolah-olah saya ini menyiksa mereka. Saya menanamkan bahwa kamu mau jadi apa? Kamu mau dinilai sebagai apa? Dinilai sebagai perawati, bukan foto model, apa gitu kan? Mau dikenal sebagai apa?
Dulu mami melakukan itu, dan mami nggak peduli. Mami khotbah, kalau mami tetap posting hal-hal yang menurut mami menyukakan hati mami gitu. Tapi ketika mami mulai apa ya, saya nggak mau mulai tahu apa yang perlu dan tidak perlu, mulai nggak nyaman dengan hal itu. Dan awal-awalnya saya merasa tersiksa gitu. Kenapa istri pendeta itu kok boleh memposting ini, kok saya nggak bisa gitu. Ya, tapi dengan berjalannya waktu saya merasa terbiasa dengan tekanan, ya, saya mulai terbiasa dan saya merasa bahwa ini sesuatu yang baik dan ini saya tularkan, saya harus lakukan itu pada anak-anak saya. Jadi biarlah Bapak Ibu Saudara, kita hidup semasa kita diizinkan untuk kita boleh hidup sampai saat ini, ya. Biarlah kita terfokus kepada Tuhan di poin yang pertama. Kedua, perhatikan setiap perbuatan kita, ya. Dan yang ketiga, hiduplah menjadi berkat. Ya, bawalah sebanyak mungkin orang untuk mengenal Tuhan, siapa Tuhan sesungguhnya, siapa Yesus yang kita sembah. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ada satu kejadian tadi, maaf Bu Mega mungkin waktu saya agak panjang ya. Ada kejadian tadi, ada satu ibu yang WhatsApp saya, dan dia saya memang tidak mau mengurusi untuk hal-hal begitu ya. Jadi sesuatu yang saya sudah tegur, sudah macam itu urusan dia. Tapi dia membahas tentang hal tersebut. Saya hanya katakan, mari kita mengerjakan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu taat kepada firman Tuhan, bukan kebenaran pribadi atau yang dibuat-buat benar sehingga membenarkan yang belum tentu benar. Jadi kebenaran yang hakiki adalah kebenaran di dalam firman Tuhan, bukan kebenaran yang kita buat-buat supaya kita menjadi benar, ya. Tetapi kebenaran yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Jadi jangan merasa bahwa kita lakukan ini hal yang benar, tapi bertentangan sama firman Tuhan. Ya, jadi kebenaran kita harus seiring, sejalan dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan kebenaran pribadi yang dipaksakan untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Ya, sesuatu tanpa benar ketika kita yang membenarkan. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sampai garis akhir kehidupan kita, kita dapat melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Bukan ketika Tuhan memanggil kita, kita dalam melakukan hal yang besar. Amin. Biarlah saat ini kita semua muda, setengah muda, setengah tua, ya, tua, ya, seperti saya tua banget gitu ya. Kita sedang ada di posisi yang melakukan kebenaran. Ya, kalau belum, mari kita terus sekuat tenaga untuk melakukan kebenaran. Barometernya apa? Kalau saya ini saya sharing diri saya. Barometernya apa? Kudus itu sudah ditaruh. Jadi kalau kita rasa pasti Tuhan tuh ngomong ke sama kita. Kamu gak nyaman kan lakukan ini? Pasti. Tapi kalau dengan kita yang kita akan hati nurani kita kedengaran. Tapi ketika kita tahu kok saya nggak nyaman, jangan bilang cepat tinggalkan, cepat biasa. Mari apa yang sudah kita sampai di garis akhir melakukan kebenaran. Ayat yang terakhir di dalam Matius 19 ayat 30.
Matius 19 ayat yang ke-30, tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Jangan kita yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang bertobat ini menjadi yang terdahulu. Ya, kita yang terdahulu mengenal Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, melakukan mengerjakan keselamatan sampai akhir. Amin. Saudara, kita